Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita akan lanjut ke video pembelajaran PAI yang terakhir, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita memulai, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah Al-Mukarramah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah atau 20 April 571 Masehi. Disebut tahun gajah karena pada tahun tersebut telah terjadi penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abrahah atau Abraham. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya yang bernama Abdullah telah wafat pada saat beliau kurang lebih masih berusia 2 bulan di dalam kandungan. Pada saat wafat, ayahnya tidak meninggalkan banyak harta, hanya meninggalkan beberapa ekor unta saja. Ibu Nabi Muhammad SAW yang bernama Aminah binti Wahab dari kalangan suku Quraisy yang terpandang mulia di masa itu. Saat masih bayi, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimah. Saat diasuh oleh Halimah, terjadi peristiwa pembelahan dada oleh malaikat Jibril untuk membersihkan hatinya. Setelah usia kurang lebih 2 tahun, Halimah menyerahkan kembali Nabi Muhammad SAW kepada ibunya, yaitu Siti Aminah. Pada saat usia Nabi Muhammad beranjak 6 tahun, beliau ditinggal wafat oleh ibunya saat berjalanan pulang ketika berziarah ke makam ayahnya. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib, tetapi pengasuhannya tidak bertahan lama. Saat beliau berusia kurang lebih 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Dan beliau pun diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Pada masa kanak-kanak, Nabi Muhammad SAW selalu diajak pamannya Abu Thalib untuk mengembala kambing. Beliau sangat senang sekali dengan pekerjaannya dan sangat sayang terhadap hewan. Karena itu pamannya sering menyebut Nabi Muhammad si lincah dan yang baik. Pada usia muda, Nabi Muhammad SAW terkenal tabah, sabar, bertanggung jawab, pekerja keras, dan sangat amat jujur, sehingga ia diberi julukan Al-Amin yang artinya terpercaya. Pekerjaan yang digelutinya saat itu adalah berdagang ke negeri Syam. Beliau membawa berbagai jenis dagangan milik saudagar kaya bernama Khadijah. Karena kejujuran beliau, Khadijah pun jatuh cinta terhadap Nabi Muhammad dan akhirnya Khadijah menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memiliki kebiasaan mengasingkan diri dari keramaian manusia, merenung dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang digunakannya adalah di Gua Hiro, kurang lebih sekitar 5 km arah timur kota Mekah. Kemudian beliau melakukan ini setiap bulan Ramadan tiba. Pada hari ke-17 bulan Ramadan, ketika usia beliau genap 40 tahun, beliau mengalami peristiwa yang sangat menakjubkan. Pada saat beliau sedang tidur, datanglah malaikat Jibril menghampirinya seraya berkata, "Iqra" atau bacalah. Kata Nabi Muhammad, "Aku tidak dapat membaca." Malaikat Jibril lalu memeluknya hingga beliau merasa bahwa kematian hendak menghampirinya. Lalu malaikat berkata, "Iqra", bacalah. "Aku tidak dapat membaca," kata Nabi Muhammad SAW. Lalu malaikat Jibril kembali memeluk Nabi Muhammad SAW hingga beliau merasa kematiannya akan tiba. Kemudian malaikat Jibril melepas pelukannya sambil berkata, "Bismillahirrahmanirrahim, Iqra",
Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Nabi Muhammad SAW lalu mengucapkan kata-kata yang dituntunkan malaikat Jibril itu hafal, seolah-olah tertulis dalam hatinya. Itulah wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir dari 25 Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Karena Nabi Muhammad sebagai penutup para Nabi, maka beliau sering disebut dengan Khotamul Anbiya, yang artinya penutup atau penghabisan para Nabi dan Rasul. Setelah mendapatkan wahyu, Nabi Muhammad SAW lalu berdakwah mengajak umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Dalam menyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW tidak pernah takut sekalipun berhadapan dengan berbagai macam rintangan. Dakwahnya sering dihadang, bahkan diancam akan dibunuh. Abu Jahal adalah orang yang paling membenci Nabi Muhammad. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang beribadah, lantas Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotorinya dengan najis. Namun Nabi Muhammad SAW hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, kepada Engkaulah aku menyerahkan kaum Quraisy." Doa ini dibaca berulang-ulang. Nabi Muhammad SAW selain terkenal dengan jujur dan pemaaf, juga terkenal dengan peduli dan sangat sayang dengan anak yatim. Nabi Muhammad pernah bersabda, "Barang siapa yang merawat dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga, dan tempatnya berdekatan dengan Nabi." Diisyaratkan dengan jari telunjuk dan dengan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Hadis riwayat Bukhari. Begitulah cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya, terutama kepada para anak yatim. Nah, itulah adik-adik, anak-anakku semuanya, kisah tentang Nabi Muhammad bagian pertama. Setelah ini kita akan lanjut ke bagian kedua, ya. Ada banyak sekali keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yang pertama, kita harus senantiasa menjadi orang yang jujur dan berkasih sayang, sebagaimana Nabi Muhammad SAW yang senantiasa berbuat jujur dalam berdagang dan sangat menyayangi anak yatim. Kemudian yang kedua, kita harus senantiasa membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang apabila kita membacanya, kita akan mendapat banyak sekali pahala. Kemudian yang ketiga, kita harus yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Itulah dia kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Terima kasih bagi sudah yang menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.